Shalom, selamat pagi. Saya percaya pagi hari ini kasih dan kemurahan Tuhan limpah buat setiap kita dimanapun kita berada. Mari pagi ini saya mengajak kita mempersiapkan hati untuk kita datang di hadapan Tuhan, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu dengan mezbah korban syukur. Ku berikan pujianku, ku angkat tangan sembah-Mu di hadapan tahta-Mu, memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesusku. Saat pagi hari kami datang kepadamu Tuhan. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu dengan mezbah korban syukur. Ku berikan pujianku, ku angkat tangan sembah-Mu di hadapan tahta-Mu, memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh Yesusku, mari bawa korban pujian kita kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan.
kami bersyukur, kami memuji kebesaran-Mu. Buat segala kasih setia-Mu yang mengalir, yang selalu baru di dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, Engkau Tuhan kami, yang layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan, layak diagungkan. Terima kasih Bapa. Kirala barala malam marala malam malam. Shikirala balam. Mazmur Daud pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur terenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena kerancangan sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka dan Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mari saja kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih pagi ini singkapkan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin mengerti akan keadaan kami, dan kami boleh semakin tahu akan kehendak Tuhan buat hidup kami. Urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama membaca di Mazmur 5 ya. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil dari pembacaan kita pagi hari ini. Yang pertama saudara, bahwa setiap pagi pemazmur berdoa kepada Tuhan sebelum melakukan segala aktivitas dia sepanjang hari. Di ayatnya yang kedua sampai 4 berkata, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Pemazmur lakukan setiap pagi dalam hidupnya. Sebelum beraktivitas dia datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan,
memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan menanti-nantikan Tuhan berbicara dalam hidupnya. Dan saya percaya ketika dia mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, itulah kekuatan dia sepanjang hari itu. Lalu yang kedua saudara, apa yang dapat kita pelajari? Dikatakan di sini bahwa orang yang berdoa artinya orang yang mau bergaul dengan Tuhan. Orang yang selalu bergaul dengan Tuhan akan berusaha untuk memiliki hidup yang benar karena Tuhan membenci dosa. Orang yang bergaul dengan Tuhan, dia akan tahu isi hati Tuhan dan kerinduan Tuhan. Di ayatnya yang keempat sampai 6 berkata, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Saudara, orang yang senantiasa berdoa artinya dia senantiasa mau hidup bersekutu dengan Tuhan. Dan saya percaya orang yang semakin hari bersekutu dengan Tuhan, dia akan menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan Tuhan, dan hidupnya akan menyatakan kebenaran Tuhan. Dan pastilah dia akan menjauhi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Lalu yang ketiga apa saudara? Yang dapat kita peroleh dari pembacaan di Mazmur 5 ini. Yang ketiga adalah orang yang memiliki kehidupan doa akan dapat bersyukur kepada Tuhan. Amin. Walaupun dia mengalami banyak tantangan dalam hidupnya, dia punya pegangan yang pasti bahwa Allah sanggup melepaskan dia dari segala jerat orang-orang yang tidak baik terhadap dirinya. Di ayatnya yang ke-7 sampai 8 berkata, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku ratakanlah jalan-Mu di depanku. Orang yang berdoa kepada Tuhan, dia tahu kekuatannya ada di dalam Tuhan, dan Allah lah yang menjadi pemimpin dalam kehidupannya. Lalu yang keempat saudara, apa yang dapat kita ambil dari Mazmur 5 ini? Yang keempat dikatakan bahwa orang yang berdoa akan hidup di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Ayat yang ke-11 sampai 12 berkata, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saya percaya ketika kita membangun kehidupan doa, artinya kita mau bergaul dengan Tuhan, maka berkat dan perlindungan Tuhan nyata buat hidup kita. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya,
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini kami boleh memuji Engkau, meninggikan nama Tuhan. Pagi ini kami juga boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Jadikan itu rema kami sepanjang hari ini, sehingga jalan hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan kemenangan lepas kemenangan menjadi bagian hidup kami sepanjang hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang. Sebab kami memiliki Allah yang menjadi tempat perlindungan kami, Allah yang memberkati hidup kami. Terima kasih, berkat-Mu melimpah atas setiap kami dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.